Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hepondri SPDI. Saya guru SDN nomor 88 Street 6 Bangko 5, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 2, ketika bumi berhenti berputar, dengan subtema makna hari akhir dan tanda-tanda hari akhir di kelas 6. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang tengah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke kelas kita, tolong ketuanya siap bahasanya. Ketua siap, Aldo siap. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Sebelum kita masuk ke kelas kita, jadi Bapak cek kebersihan buku ya. Bagi yang punya buku, nanti tolong bukunya dipotong ya. Dipajang bukunya, dipotong ya. Ya. Nah, potong bukunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah anak bapak semuanya, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, bapak minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Silakan Aldo. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Oke, terima kasih kepada anak Bapak Aldo yang telah memimpin doa secara bersama tadi. Semoga dengan kita baca doa bersama, proses belajar mengajar pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga kita selalu keadaan sehat walafiat. Oke, anak Bapak sekalian semuanya, sebagai rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, marilah kita membaca salah satu lagu nasional. Untuk memimpin lagu ini, kami mohon kepada anak Bapak Pani. Ya. Kita bela bersama. Ya, semuanya berdiri. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
Assalamualaikum. Ini kenapa terlambat Ramadan? Bangunnya siang, Pak. Kesiangan ya. Nah, untuk kan depan jangan bangun terlambat lagi ya. Harus cepat ya. Nah, datang sekolah jam 7 ya. Karena Ramadan terlambat sesuai dengan perjanjian kita. Bagi anak yang terlambat itu Bapak beri hukuman ya. Hukumannya apa? Kita kasih dia membaca salah satu ayat Al-Quran surah pendek ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sini wa hadzal baladin amin. Laqad khalaqnal insana asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, Allahul lazim. Ya, silakan Ramadan duduk di tempat duduknya. Ya. Oke, anak Bapak semuanya. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Ya, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Kafirun. Nah, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, baiklah Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak semuanya tentang materi pada minggu kemarin. Ya, yang bisa menjawab tolong angkat tangannya. Oke. Nah, surah Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? Saya, Pak. Ya, silakan. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Ya, bagus. Ya, kemudian soal kedua. Nah, siapa tahu apa arti Al-Kafirun? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Surah Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ya, bagus. Soal nomor 3. Ya, coba perhatikan semuanya. Soal nomor 3. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah. Kenapa surah Al-Kafirun dikatakan surah Makkiyah? Siapa yang bisa? Silakan. Saya, Pak, karena surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Ya, bagus. Nah, kita beri aplaus untuk semua teman kita yang sudah menjawab. Baiklah, anak Bapak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Nah, ini materi kita pada hari ini. Pertama, makna hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir. Ya, jadi Bapak minta kepada anak Bapak sebelum kita membahas tentang makna hari akhir dan tanda-tanda hari akhir ini, Bapak memperlihatkan sebuah video singkat tentang hari kiamat. Setelah kita lihat video tadi, bagaimana perasaan anak Bapak semuanya? Takut ya? Ya, kalau
kita sudah lihat tadi, kalau rasa takut tentunya kita akan harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, ya. Dan insya Allah semua ini sudah kita laksanakan, kita akan selamat dari hari kiamat. Insya Allah kita akan mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak Bapak bisa lihat di sini pengertian hari akhir. Ya, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan seluruh makhluk di dalamnya mati. Nah, jadi hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam beserta isinya. Semua benda yang ada di langit dan di bumi itu akan hancur luluh dan musnah. Ya. Ya, hari kiamat ini terbagi dua, ya. Pertama kiamat sukro, kemudian yang kedua kiamat kubro. Kiamat sukro adalah disebut juga dengan kiamat kecil. Nah, peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup di sekitar kita. Contohnya orang meninggal dunia, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Ini yang dikatakan dengan kiamat sukro, ya. Kemudian yang kedua kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini disebut juga dengan kiamat besar. Nah, kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk di dalamnya. Nah, itulah dua bagian daripada kiamat. Bapak ulang lagi. Pertama kiamat sukro, yang kedua adalah kiamat kubro. Ya. Nah, silakan perhatikan ke depan. Contoh kiamat sukro atau kiamat kecil. Nah, pertama orang meninggal dunia. Kemudian yang kedua gunung meletus. Kemudian yang ketiga terjadinya gempa bumi. Dan yang keempat contoh kiamat sukro adalah banjir. Nah, disinilah bentuk-bentuk kiamat sukro. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh kiamat kubro. Kiamat kubro tadi itu adalah kiamat besar. Nah, di sini anak Bapak semuanya bisa lihat. Ini adalah planet dan matahari, ya, semuanya berhamburan, berantakan dan musnah. Nah, kemudian alam semuanya dan isi semuanya di sini hancur, musnah dan luluh. Nah, inilah yang dikatakan dengan kiamat kubro. Kemudian dalil Al-Quran tentang datangnya hari akhir ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang anak Bapak semuanya kita baca bersama ya. Nah, sekali Bapak baca, sekali kalian baca. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka
Coba anak kami Ramadan, silakan ulangi baca surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunnun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada anak kami Ramadan yang telah membaca surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nah, di sini kita lihat artinya ya. Jadi Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Kemudian wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertabaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, menjelaskan tentang hari kiamat. Ya. Kemudian kita lihat di sini lagi tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Nah, di sini ada 7 tanda hari kiamat. Pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Yang kedua, tanda hari kiamat, ilmu agama dianggap tidak penting. Kemudian yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kemudian yang kelima, banyaknya perang-perangan dan kerusakan di muka bumi. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Dan yang terakhir, tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, inilah tanda-tanda hari kiamat. Kita lihat contohnya ya. Nah, anak bapak bisa melihat di sini contoh tanda hari kiamat yang pertama. Apa contoh hari kiamat pertama, anak-anak? Banyak ulama muslim yang wafat. Ya, banyak ulama muslim yang wafat. Nah, di sini kita lihat gambar pertama. Ini seorang ulama besar Indonesia. Ini adalah Ustadz Arifin. Nah, kemudian yang kedua ulama kita yang sudah meninggal dunia, yaitu Syekh Ali Jaber. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ulama-ulama banyak yang meninggal dunia. Selain itu banyak ada juga ya, ada Ustadz Tengku Zulkarnain ya, kemudian ada Ustadz Kemudian kita lihat contoh yang kedua, tanda-tanda hari kiamat. Nah, di sini ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, gambar ini kita lihat di dalam tempat ibadah ya, digunakan untuk bermain badminton. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran diinjak-injak. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dibakar. Kemudian di sini mereka ini sholat secara berjamaah, tetapi tidak sesuai dengan aturan dan hukum dan sholat. Dia menganggap bahwa sholat ini tidak penting lagi dan sudah menjadi
permainan bagi mereka. Ada yang tertawa, ada yang tidak pakai baju. Nah, kenapa ini yang mereka lakukan? Karena mereka sudah menganggap bahwa ilmu agama sudah tidak penting lagi. Ya. Dan kemudian contoh yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Nah, di sini anak bapak bisa lihat di sini. Sini gambar orang apa nih? Ya, gambar orang mabuk. Nah, yang kedua gambar apa nih? Ya, maling ataupun mencuri motor. Nah, di sini berpacaran bebas di tempat umum. Kemudian pembunuhan terjadi di mana-mana. Di sini kita lihat gambar orang mati dalam got. Kemudian di sini kita lihat main judi, ya. Dan kemudian yang terakhir kita lihat di sini diskotik, ya. Gambar orang diskotik. Nah, jadi inilah contoh yang ketiga daripada tanda-tanda hari kiamat. Anak bapak semuanya, nah silakan kalian lihat contoh yang keempat, tanda-tanda hari kiamat. Tanda yang keempat ini, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Nah, ya di sini gambar pertama ini adalah gambar laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, di sini ada gambar laki-laki. Tapi mereka ini menyerupai seperti perempuan. Nah, dari sini ini adalah gambar laki-laki. Dan juga ini adalah gambar laki-laki. Nah, inilah contoh yang keempat. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh tanda-tanda hari kiamat yang kelima. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Nah, kita lihat ini terjadi perang terutama di negara Palestina. dengan siapa? Dengan Israel. Nah, kemudian kita lihat lagi gambar ini. Ini para pendemo. Nih, para pendemo sudah melakukan kerusuhan. Nah, yang melempar para aparat. Nah, ini adalah contoh yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Oke, Bapak semuanya, kita lihat contoh yang terakhir, tanda-tanda hari kiamat. Di sini munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, nabi palsu, ya. Kita lihat di sini. Di sini mereka berlari mengaku bahwa dia adalah nabi terakhir, nabi yang ke-26 di muka bumi. Dia adalah Joseph Paul Zeng, ya. Jadi itulah 7 contoh tanda-tanda hari kiamat. Demikianlah materi kita pada hari ini, mana-mana hari akhir dan tanda-tanda hari akhir. Dan selanjutnya kita berdiskusi bersama tentang makna hari akhir dan tanda-tanda hari akhir. Dan kita buat 3 kelompok, ya. Nanti setelah berdiskusi, anak bapak untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, silakan kita bagi kelompoknya menjadi 3. Silakan. Pada kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Silakan kelompok 1, siapa perwakilannya? Ya, Ramadan, silakan. Aldo. Dan kelompok 3, silakan. Ini Nadia, silakan. Ya, Nadia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kiamat dan sebutkan contohnya. 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro hancurnya sebagian alam dan makhluk di sekitar kita, seperti orang meninggal dunia, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. 2. Kiamat kubro atau kiamat besar. Hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluknya di dalamnya, seperti hancurnya bangunan dan tanah terbelah. 2. Sebutkan apa saja tanda-tanda hari akhir dan sebutkan contohnya, seperti banyaknya ulama yang meninggal atau wafat. 2. Ilmu agama tidak dianggap penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan makin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 telah mendiskusikan 1. Sebutkan macam-macam hari kiamat dan sebutkan contohnya. Kiamat kubro contohnya adalah orang meninggal dunia, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang. Kiamat kubro contohnya adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi dari kelompok 3. Sebutkan macam-macam hari kiamat dan contohnya. Kiamat sugro adalah peristiwa hancurnya sebagian alam dan contohnya orang meninggal dunia, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Demikianlah hasil diskusi yang sudah disampaikan atau sudah dibaca oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kita beri aplaus untuk semua kelompok. Ya, silakan duduk ke mejanya masing-masing. Demikianlah diskusi kita yang sudah ditampil oleh kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian dapat Bapak simpulkan bahwa kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian kiamat itu terbagi 2. Pertama, kiamat sugro. Yang dikatakan kiamat sugro adalah kiamat kecil, seperti terjadinya gempa bumi, gunung meletus, banjir. Kemudian kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Semua peristiwa hancurnya alam dan seisinya, itulah yang dikatakan kiamat kubro. Kemudian dalil yang menyampaikan tentang hari kiamat adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Dan terakhir, tanda-tanda hari kiamat itu ada 7. Pertama, banyak ulama yang meninggal dunia. Kemudian ilmu agama tidak penting. Dan yang ketiga, maksiat terjadi di mana-mana. Dan yang keempat adalah banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan menyerupai seperti laki-laki. Kemudian yang kelima, terjadinya peperangan di muka bumi di mana-mana. Dan yang keenam, minuman keras. Kemudian narkoba sudah menjadi merajalela. Dan yang terakhir adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Dan itulah kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk materi minggu depan, ya, yaitu hikmah beriman kepada hari kiamat. Dan juga untuk tugas kamu di rumah, ya, Bapak ingat lagi, tugas kamu di rumah adalah kamu menulis ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.